Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah. Dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sudah masuk pada bab saktah di dalam sholat. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala, mari sama-sama kita mengucapkan pujian kepada Allah, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Teriring di salawat dan salam senantiasa kita hantarkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beliau mengajarkan kepada kita tata cara ubudiyah, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memuji sang Nabi, mengucapkan salawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wa qala al-mu'allif, dan berkata pengarang kitab Safinatun Najah al-Maghfur al-marhum Tuan Syekh Salim bin Sumair rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid darain. Amin Allahumma amin. Senantiasa kita panjatkan doa untuk pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Al-Maghfur Tuan Syekh Salim bin Sumair rahimahullah, dan insyaallah atas izin Allah, ilmu yang sudah beliau karang dalam kitab Safinatun Najah Allah Ta'ala meridainya, dan kita sebagai penuntut ilmu, pencari ilmu, Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan kelak kita akan berjumpa dengan pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Al-Maghfur Tuan Salim bin Sumair. Sebelum kita taklim, mari sama-sama kita baca Quran surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah kita semua diberikan penerang hati, juga diberikan penerang fikiran. Apa yang sudah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, Allah Ta'ala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan kelak kita bisa berkumpul dengan para orang salih dalam syurga Allah Ta'ala bersama-sama tentunya. Amin Allahumma amin. Bihadihin ya bikulinatin salihah lahdrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana uli jami'il awliya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita akan masuk tentang saktah dalam sholat. Faslun, bermula fasal itu saktatus sholati sittatun, menerangkan tentang saktah atau berdiam sejenak atau berhenti sejenak ketika sholat. Itu ada 6 tempat. Jadi sholat itu butuh tumakninah, sholat itu butuh ketenangan, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa. Ada beberapa tempat kita disunahkan untuk berhenti sejenak. Pertama, baina takbiratil ihram wa du'ail iftitahi. Wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudz. Wa baina akhiril fatihati wa amin. Wa baina amin wa surah. Wa baina surah wa ruku'. Pertama, kita dianjurkan berhenti sejenak ketika kita takbiratul ihram dan antara membaca doa iftitah. Ketika kita selesai mengucapkan takbiratul ihram itu berarti kita sudah masuk sholat. Allahu Akbar, kita saktah. Saktah itu berdiri sebentar, sejenak, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi ada jedah di sana. Tidak jangan bersambung. Contohnya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar kabira, tapi kita harus menghela nafas, mengambil nafas terdahulu. Jadi pertama, saktah dalam sholat, berdiri sejenak dalam sholat adalah ketika takbiratul ihram dan doa iftitah. Di situ ada berhenti sejenak atau kita ambil nafas baru. Kedua, antara doa iftitah dan ta'awudz. Selesai kita membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila sampai selesai, sampai wa ana minal muslimin. Kemudian kita di situ jedah sebentar tuh.
kita menarik nafas sebentar, kemudian kita baca ta'awudz. Ketika akan membaca suratul Fatihah, kita disunahkan membaca ta'awudz. Jadi selesai kita membaca Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita menarik nafas sebentar, berhenti sejenak, kemudian baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah sampai selesai. Kadang kita mengabaikan bacaan ta'awudz dalam surah Al-Fatihah ketika sholat. Padahal itu disunahkan ya. Jadi ketika kita mau membaca suratul Fatihah dalam sholat, disunahkan sebelum basmalah kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian ketiga, ma bainal Fatihah wa ta'awudz. Kemudian yang ketiga adalah antara ta'awudz dan surah Al-Fatihah. Jadi sesudah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh kita berhenti sejenak, menarik nafas sejenak, kemudian baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi antara ta'awudz dengan basmalah awal dari surah Al-Fatihah, di situ kita ada saktah, berhenti sejenak, ambil nafas baru. Kemudian yang keempat, antara akhir Al-Fatihah dengan amin. Nah, selesai kita baca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita selesaikan bacaan surah Al-Fatihah, kemudian kita menarik nafas sejenak, kemudian baca amin. Nah, itu tempat-tempat kita disunahkan untuk saktah, berhenti sejenak. Kemudian yang kelima, antara amin dengan surah. Dalam sholat kita disunahkan ketika rakaat pertama dan rakaat kedua membaca surah-surah yang kita hafal, atau surah-surah pendek yang biasa kita hafal, atau boleh juga surah panjang kalau memang kita mau baca surah panjang, dipersilakan. Nah, antara amin dengan surah pendek yang kita baca sesudah Al-Fatihah itu ada jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita tarik nafas lagi, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi selesai amin, kembali kita mengambil surah, itu ada jedah, ada istirahat. Kemudian yang keenam, antara surah dengan ruku'. Jadi selesai kita membaca surah, umpamanya kita membaca surah Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Disempurnakan bacaan surahnya, kemudian kita berhenti sebentar, baru baca takbir intikal untuk melakukan gerakan ruku'. Jadi dalam sholat tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa. Ada tempat-tempat kita disunahkan untuk berhenti sejenak, yang disebut dengan saktah dalam sholat. Ya, demikian pertemuan kita pada bab kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kegiatan ibadah kita, sehingga ibadah kita lebih baik dan lebih sempurna, dan insyaallah Allah Ta'ala ridha dengan ibadah kita dan dijadikan sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.